Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5872-5875. Ujian. Kami mengerti, terima kasih atas pengingatnya, kata Dev dengan tenang. Setelah pelayan pergi, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan suara berat, Dev, pengaruh istana Dao jahat di kota api merah mungkin cukup besar. Kita harus berhati-hati. Dev mengangguk. Mari kita pergi ke aula misi terlebih dahulu dan melihat apakah ada cara untuk segera mendapatkan kualifikasi ujian api bumi. Selain itu, kita perlu pergi ke paviliun api bumi. Bahkan jika kita tidak bisa masuk, setidaknya kita bisa mengetahui lokasinya dan para penjaganya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya meninggalkan penginapan dan menuju aula misi di selatan kota. Aula misi adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan tablet giok besar melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator terus datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan mengeluarkan misi, menciptakan suasana yang ramai. Dev dengan cepat menemukan area tempat paviliun api bumi mengeluarkan misi. Tablet giok di sana berwarna merah tua. Tidak banyak tugas, tetapi masing-masing menawarkan hadiah yang sangat besar. Setiap tugas ditandai, sangat berbahaya. Tugas-tugas ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, kata Raja Iblis Awan Merah, menggelengkan kepalanya setelah meninjau daftar tersebut. Selain itu, risikonya terlalu besar. Dev juga mengerutkan kening. Kualifikasi untuk ujian api bumi membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Berdasarkan kesulitan dan hadiah dari tugas-tugas ini, setidaknya 2 atau 3 tugas yang sangat berbahaya perlu diselesaikan. Waktu yang tersedia tidak cukup. Sepertinya metode konvensional tidak akan berhasil. Dev bergumam. Kita perlu memikirkan cara lain. Tepat saat ini, ia mendengar obrolan beberapa kultivator di dekatnya. Kau sudah dengar? Tetua Hati Api dari Paviliun Api Bumi memimpin tim ke ngarai api merah untuk mengumpulkan rumput roh api dan sedang merekrut penjaga sementara. Rumput roh api. Itu bahan utama untuk memurnikan pil hati api. Rumput itu hanya tumbuh jauh di dalam ngarai api merah, dijaga oleh naga api. Tetua Hati Api sendiri yang memimpin ekspedisi kali ini, jadi permintaannya pasti sangat tinggi. Apa hadiahnya? Konon hadiahnya cukup bagus. Penjaga yang menyelesaikan misi tidak hanya akan menerima sejumlah besar batu roh, tetapi juga akan mendapatkan diskon untuk pembelian pil dan artefak magis paviliun api bumi di masa mendatang. Jika mereka berkinerja sangat baik, mereka bahkan mungkin menarik perhatian Tetua Hati Api dan direkrut ke paviliun api bumi. Lalu tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar. Tetua Hati Api adalah salah satu dari 3 alkemis hebat paviliun api bumi. Mengikutinya adalah kesempatan langka. Beberapa kultivator bergegas menuju area perekrutan di sisi lain aula. Mata Dev berbinar. Tetua Hati Api. Seorang alkemis dari paviliun api bumi. Memimpin tim untuk mengumpulkan rumput roh api. Ini mungkin sebuah kesempatan. Jika dia bisa menyusup ke tim ini dan berkinerja luar biasa selama misi, dia mungkin langsung mendapatkan dukungan Tetua Hati Api, sehingga memenuhi syarat untuk ujian api bumi, atau bahkan mendapatkan petunjuk tentang susu sungsung giok inti bumi. Mari kita lihat, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya tiba di area perekrutan, di mana puluhan kultivator telah berkumpul, semuanya setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa abadi. Di atas platform kayu darurat di depan, seorang pelayan dari Paviliun Api Bumi sedang menjelaskan persyaratan perekrutan. Misi pengawalan ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan tujuan ngarai api merah. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga dan membantu pengumpulan sumber daya. Tingkat kultivasi minimal alam dewa abadi tingkat 5. Hadiahnya adalah 5.000 batu roh tingkat tinggi per orang, dengan bonus tambahan untuk keberhasilan penyelesaian misi. Pelamar harus lulus ujian sederhana. Tempat terbatas, hanya 10 orang pertama yang akan diterima. Syaratnya tidak berat, dan hadiahnya masuk akal. Yang lebih penting, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendekati para petinggi paviliun api bumi. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan keduanya memutuskan untuk mendaftar. Ujiannya sederhana, hanya menunjukkan kultivasi dan kemampuan menyerang bertahan. Namun, ketika dia sampai di area ujian untuk mendaftar, seorang diakon muda paviliun api bumi yang bertanggung jawab atas pendaftaran meliriknya, alisnya langsung mengerut. Rekan Taois, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Nada bicara diakon muda itu jelas mencurigakan. Misi pengawalan ini membutuhkan tingkat kultivasi minimal alam dewa abadi tingkat 5. Kau, sepertinya kurang memenuhi syarat.
Dev saat ini hanya berada di alam dewa abadi tingkat 1, sama sekali tidak memenuhi syarat. Kata-katanya segera menarik perhatian para pelamar lain di sekitarnya. Puluhan tatapan tertuju pada Dev. Ketika mereka merasakan auranya sebagai dewa abadi tingkat 1, banyak yang menunjukkan rasa jijik dan ejekan yang tak terselubung. Seorang dewa abadi tingkat 1 ingin ikut bersenang-senang. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Tempat macam apa ngarai api merah itu? Tempat tinggal naga api. Bahkan dewa abadi tingkat 6 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa lolos tanpa cedera. Apa yang dilakukan kultivator tingkat 1 di sana? Menjadi santapan naga api. Mungkin beberapa orang gegabah dari tempat kecil, mengira tugas penjagaan paviliun api bumi adalah pekerjaan mudah. Cek, tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Diskusi berlangsung naik turun, nadanya penuh sarkasme. Di mata para kultivator ini, setidaknya dewa abadi tingkat 5, dewa abadi tingkat 1 tidak berbeda dengan semut. Raja Iblis Awan Merah berdiri di belakang Dev, ekspresinya sedikit muram, tetapi Dev memberi isyarat dengan matanya agar dia tetap tenang. Dev tetap tenang dan berkata kepada diakon muda itu, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, aku yakin aku memiliki beberapa teknik perlindungan yang mungkin berguna. Karena aku di sini, bolehkah aku mencobanya? Diakon muda itu ragu-ragu, hendak berbicara, ketika sebuah suara kasar menyela. Mencoba. Nak, menurutmu tempat ini apa? Bermain rumah-rumahan. Yang berbicara itu adalah seorang pria kekar, setinggi 9 kaki dengan wajah penuh bekas luka, membawa 2 kapak sebesar roda gerobak di punggungnya, auranya berada di puncak peringkat ke-6 alam dewa abadi. Ia berjalan menghampiri Dev, menatapnya dengan angkuh, dan mencibir, misi penjagaan adalah untuk mempertaruhkan nyawa, bukan untuk pemula sepertimu untuk memperluas wawasanmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menunda pendaftaran kultivator sejati kami. Hahaha. Tawa meledak di sekitar mereka. Dev mendongak ke arah pria kekar itu, nadanya masih tenang, rekan Taois, ujiannya bahkan belum dimulai, bagaimana kau bisa begitu yakin aku tidak berguna? Hah? Apakah aku perlu yakin? Pria kekar itu sepertinya mendengar lelucon. Dengan tingkat kultivasimu, aku bisa menghancurkan 10 orang sepertimu hanya dengan 1 jari. Nak, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini, pergilah. Kata-katanya terhenti. Karena Dev tiba-tiba bergerak. Bukan serangan, bukan pertahanan. Ia hanya melangkah maju. Namun pada saat ini, jejak aura Dev terpancar. Itu bukan dewa abadi tingkat 5, juga bukan tingkat 6. Itu adalah aura yang tak terlukiskan, tak terbatas, seolah-olah meliputi segala sesuatu namun melampauinya. Meskipun hanya sesaat, pria kekar yang paling dekat dengan Dev merasa seolah-olah ia seketika berada dalam kekacauan tanpa akhir, semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Energi spiritual yang bergejolak di dalam dirinya tiba-tiba menjadi stagnan dan tidak aktif, seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Ia terhuyung mundur 3 langkah, keringat dingin langsung mengucur di dahinya, matanya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpastian saat ia menatap Dev. Tawa di sekitarnya juga tiba-tiba berhenti. Para kultivator yang sebelumnya mengejek Dev kini merasakan kegelisahan yang aneh. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, reaksi pria kekar itu dan aura aneh yang sesaat itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kultivator muda ini, yang tampaknya baru berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mungkin bukanlah orang yang sederhana. Diakon muda itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memeriksa Dev lagi, sikapnya menjadi jauh lebih hati-hati, rekan Taois, karena Anda bersikeras, silakan ikut serta dalam ujian. Ujian ini terdiri dari 3 bagian, penilaian tingkat kultivasi, ujian serangan, dan ujian pertahanan. Silakan ikuti saya. Dev mengangguk dan mengikuti diakon ke area ujian. Bagian pertama adalah penilaian tingkat kultivasi. Sebuah kristal penguji roh diletakkan di atas platform ujian. Kultivator meletakkan tangannya di atasnya, menyalurkan kekuatan abadi mereka. Kristal itu akan menampilkan perkiraan tingkat kultivasi berdasarkan kualitas dan kuantitas kekuatan abadi. Beberapa kultivator sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka atau menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan aura mereka. Jika seseorang hanya mengandalkan aura untuk menentukan tingkat kultivasi orang lain, akan ada kesalahan. Ini akan dianggap curang, tetapi tidak mungkin untuk berbuat curang di depan kristal penguji roh ini. Kristal-kristal milik peserta ujian sebelumnya sebagian besar menyala dengan cahaya merah, oranye, dan kuning, yang masing-masing sesuai dengan peringkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam dewa abadi. Ketika tiba giliran Dev, ia meletakkan tangannya di atas kristal dan perlahan menyalurkan kekuatan abadi kekacauan miliknya ke dalamnya.
Kristal itu pertama kali memancarkan cahaya putih samar, yang mewakili tingkat terlemah dari alam dewa abadi, khususnya peringkat pertama. Melihat cahaya ini, mata diakon muda itu dipenuhi dengan rasa jijik. Yang lain juga mulai menunjuk dan berbisik. Pria kekar itu, yang sebelumnya ketakutan oleh Dev, juga bersinar dengan cahaya yang ganas setelah melihat ini. Kristal penguji roh ini tidak bisa dibohongi. Tampaknya alam Dev benar-benar peringkat pertama dari alam dewa abadi. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi takut padanya. Aura menakutkan tadi mungkin diciptakan menggunakan semacam artefak magis. Memikirkan hal ini, pria kekar itu ingin melangkah maju dan memberi pelajaran kepada Dev untuk melampiaskan amarahnya. Namun, tepat ketika pria bertubuh kekar itu hendak melangkah maju, kristal penguji roh berubah. Cahaya putih mulai bergeser, berubah menjadi abu-abu, dan kemudian di dalam warna abu-abu itu, 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, muncul. Ketujuh warna ini berputar dan akhirnya saling terkait menjadi rona abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Ini, apa yang terjadi? Diakon muda itu terkejut. Ia telah memimpin ujian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kristal penguji roh bereaksi seperti ini. Kerumunan di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri, kebingungan. Mata pria bertubuh kekar itu melebar karena terkejut, langkahnya terhenti. Dev mengerti. Kekuatan abadi yang kacau meliputi segala sesuatu, belum lagi aura jahat, kekuatan naga dewa, kekuatan tiga ras, dan kekuatan berbagai api tertinggi di dalam tubuh Dev. Campuran kekuatan itu mencegah kristal penguji spiritual menentukan tingkat kultivasinya secara akurat, sehingga terjadilah reaksi abnormal ini. Kristalnya mungkin bermasalah, kata Dev dengan tenang. Mengapa kita tidak melanjutkan ke ujian berikutnya? Diakon muda itu ragu-ragu, melirik seorang pria tua yang tidak jauh darinya yang telah menutup matanya dalam meditasi. Ini adalah seorang tetua hati apik dikirim oleh Paviliun Api Bumi untuk mengawasi perekrutan. Pria tua itu membuka matanya, menatap Dev dalam-dalam, dan perlahan mengangguk, lanjutkan. Ujian kedua, ujian serangan. 3 pilar uji coba yang dibuat khusus berdiri di area pengujian, yang masing-masing sesuai dengan kekuatan pertahanan tingkat kelima, keenam, dan ketujuh dari alam dewa abadi. Para kultivator perlu melancarkan serangan mereka dari jarak 10 zang, dan kekuatan serangan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan pada pilar uji coba. Sebagian besar kultivator yang telah lulus sebelumnya hanya mampu meninggalkan bekas yang dalam pada pilar ujian tingkat 5, dan beberapa kultivator tingkat 6 mampu meninggalkan bekas yang dangkal pada pilar ujian tingkat 6. Sedangkan untuk pilar ujian tingkat 7, belum ada yang mampu menggesernya. Dev berjalan ke posisi ujian, tidak mengeluarkan pedang penebas naganya, tetapi malah membentuk-bentuk pedang dengan jari-jarinya, dan menunjuk pilar ujian tingkat 6 di tengah dari kejauhan. Aura pedang abu-abu yang kabur melesat keluar dari ujung jarinya, senyap dan tidak terlalu cepat. Hanya itu. Seseorang bergumam pelan, lemah, bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan. Sebelum kata-kata itu selesai, aura pedang abu-abu itu telah mendarat ringan di pilar ujian tingkat 6. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak ada dentingan logam yang memekakkan telinga. Hanya suara, desir, yang lembut, seperti batang besi panas yang menembus salju. Di bawah tatapan tercengang semua orang, pilar pengujian, yang cukup kuat untuk menahan serangan penuh dari dewa abadi tingkat 6, dengan mudah ditembus oleh energi pedang abu-abu. Meninggalkan lubang seukuran ibu jari, halus seperti cermin, benar-benar transparan. Lebih aneh lagi, material di sekitar lubang itu tidak hancur secara brutal, melainkan tampak telah lenyap dari muka bumi oleh suatu kekuatan. Seluruh arena menjadi hening. Suara jarum jatuh pun terdengar. Beberapa saat kemudian, desahan keheranan terdengar naik turun. Ini, bagaimana mungkin? Pilar pengujian tingkat 6. Ditembus. Kekuatan supernatural macam apa yang dia gunakan? Aku bahkan tidak melihatnya. Energi pedang itu aneh. Itu jelas bukan energi pedang biasa. Pria kekar yang sebelumnya paling mengejek Dev kini pucat pasi, dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Dia diam-diam bersukacita karena dia sebenarnya tidak menyerang. Jika tidak, kemungkinan besar dialah yang sekarang memiliki lubang di tubuhnya. Diakon muda itu membuka mulutnya, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun mengawasi ujian, ia hanya pernah melihat kultivator dewa abadi terkuat sekalipun hanya meninggalkan bekas sayatan sedalam setengah inci pada pilar ujian tingkat 6. Tusukan langsung seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua pengawas itu membuka matanya lagi, tatapannya memancarkan cahaya tajam, menatap Dev dengan intens, seolah mencoba melihat menembus dirinya. Namun, Dev bertindak seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, beralih ke ujian ketiga. Ujian ketiga, ujian pertahanan.
Di area ujian, terdapat 3 boneka, masing-masing mampu melancarkan serangan yang setara dengan Dewa Abadi tingkat 5, 6, dan 7. Kultivator harus berdiri di posisi yang ditentukan, tidak menghindar atau mengelak, dan menahan 3 serangan dari boneka-boneka tersebut. Tingkat cedera akan menentukan kekuatan pertahanan mereka. Dev berjalan ke posisi ujiannya. Silakan pilih level boneka. Suara diakon muda itu kini terdengar penuh hormat. Peringkat ke-7, kurasa, kata Dev dengan tenang. Peringkat ke-7. Suara terkejut kembali terdengar di antara kerumunan. Serangan boneka peringkat ke-7 memiliki kekuatan sejati Dewa Abadi peringkat ke-7. Bahkan kultivator Dewa Abadi peringkat ke-7 pun tidak akan berani mengklaim mereka mampu menahan 3 pukulan tanpa terluka. Pemuda ini, yang hanya memiliki aura kultivator peringkat pertama, benar-benar berani menantang boneka peringkat ke-7. Rekam Taois, kekuatan boneka peringkat ke-7 sangat besar, mungkin, saran diakon muda itu dengan ramah. Tidak masalah, mari kita mulai, Dev menyela. Diakon muda itu menatap tetua pengawas, yang mengangguk sedikit. Aktifkan boneka peringkat ke-7, serangan pertama. Seru diakon muda itu dengan lantang. Mata boneka logam merah tua setinggi 3 zang itu menyala merah, lengan kanannya terangkat, dan cahaya merah tua yang menyilaukan mengembun di tinjunya, memancarkan aura yang membakar dan ganas. Boom! Boneka itu melayangkan pukulan, bayangan tinju merah tua itu melesat di udara, membawa gelombang kejut yang membakar, langsung menuju wajah Dev. Dev tidak menghindar atau mengelak, bahkan tidak repot-repot memadatkan cahaya abadi pelindung. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia sudah gila. Seru seseorang dengan terkejut. Tepat ketika bayangan tinju itu hendak menyerang Dev. Dev mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, dan dengan lembut mengepalkannya untuk menangkis bayangan tinju merah tua yang menakutkan itu. Puff! Seolah-olah menghancurkan gelembung. Bayangan tinju itu, yang cukup kuat untuk melukai kultivator Dewa Abadi tingkat 6, tiba-tiba menghilang dan lenyap menjadi energi spiritual elemen api purba 3 kaki dari telapak tangan Dev, menghilang ke udara. Tangan Dev bahkan tidak bergetar sedikit pun. Ini, mata diakon muda itu hampir keluar dari rongganya. Para penonton benar-benar terpaku. Ia menahan serangan dari boneka kelas 7, tidak hanya tanpa luka tetapi juga menghancurkannya dengan begitu mudah. Monster macam apa ini? Serangan kedua. Suara diaken muda itu sedikit bergetar. Mata boneka itu bersinar lebih merah terang. Ia mengangkat kedua lengannya secara bersamaan, membenturkan tinjunya, memadatkan bola api merah tua yang berputar kencang dengan diameter sekitar 1 kaki. Retakan berderak di permukaan bola api, memancarkan energi penghancur, setidaknya 30% lebih kuat dari serangan pertama. Serang. Boneka itu mengayunkan lengannya ke depan, bola api melesat keluar, membakar udara dan menciptakan lengkungan yang terdistorsi di belakangnya. Dev masih tidak menghindar. Kali ini, ia bahkan tidak mengangkat tangan. Hanya dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan aktif. Boom! Bola api merah menyala menghantam membran cahaya keemasan, meledak dengan cahaya menyilaukan dan raungan yang memekakkan telinga. Debu mereda. Dev berdiri tak bergerak. Membran cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya sedikit bergelombang, sama sekali tidak terluka. Bahkan tanah di bawah kakinya tidak retak sedikit pun, semua benturan sepenuhnya diserap dan dinetralkan oleh lapisan cahaya tipis itu. Mustahil. Seseorang bergumam, seolah-olah keyakinannya telah runtuh. Serangan ketiga. Diakon muda itu praktis meraung, benar-benar terpaku oleh pemandangan di hadapannya, tidak mampu berpikir. Mata boneka itu menyala dengan cahaya merah yang intens, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan serangkaian rune yang kompleks menyala di dadanya, dengan panik menarik energi spiritual elemen api di sekitarnya. Bas! Sebuah pedang raksasa, seluruhnya terbuat dari api merah menyala, perlahan muncul di atas kepala boneka itu. Pedang itu sepanjang 3 zang, bilahnya diselimuti bayangan naga merah tua, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan aura pedang tajam yang membuat merinding. Ini adalah jurus pamungkas boneka tingkat 7, tebasan naga api. Kekuatannya setara dengan serangan penuh dari Dewa Abadi tingkat 7 puncak. Swiss. Lengan boneka itu menebas ke bawah, pedang raksasa berapi itu membawa kekuatan untuk membelah segala sesuatu di jalannya, menghantam Dev. Serangan ini menyebabkan banyak kultivator di peringkat ke-5 atau ke-6 alam Dewa Abadi merasa sesak napas, secara naluriah mundur. Dev akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan dengan lembut mencubit pedang raksasa berapi yang turun. Sebuah cubitan. Menggunakan 2 jari untuk mencubit pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang. Bagi semua orang, ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, dentang. Suara dentingan logam yang tajam terdengar.
Kedua jari Dev mencengkeram erat ujung pedang raksasa berapi itu. Momentum pedang raksasa itu tiba-tiba berhenti, bayangan naga merah melingkari bilahnya dan mengeluarkan raungan penuh dendam, namun tidak mampu bergerak maju sedikit pun. Dev sedikit mengencangkan jari-jarinya. Krak! Retakan-retakan halus muncul mulai dari ujung pedang raksasa berapi itu. Retakan-retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pedang dalam sekejap mata. Hancur! Dev mengucapkan satu kata. Boom! Pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang itu hancur dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi hujan api yang berjatuhan dengan cepat, hanya untuk dipantulkan dan dimusnahkan oleh selaput cahaya keemasan yang menutupi tubuh Dev saat mendekat. Di dalam area pengujian, hanya tersisa sebuah boneka, energinya telah habis dan redup, bersama dengan sosok biru yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya berkibar. Keheningan yang mencekam. Keheningan yang berlangsung lebih dari 10 tarikan napas. Kemudian, raungan kekaguman dan diskusi yang memekakkan telinga meletus. Ya Tuhan! Apa yang baru saja kulihat? Dia menangkap tebasan naga api boneka tingkat 7 dengan tangan kosong. Dan menghancurkannya. Dia benar-benar dewa abadi tingkat 1. Kau bercanda. Kekuatan ini. Setidaknya dewa abadi tingkat 8. Tidak, tingkat 9. Dia bahkan mungkin telah mencapai ambang batas dewa abadi tingkat atas. Paviliun api bumi telah menemukan harta karun kali ini. Para kultivator yang sebelumnya mengejek Dev kini memerah, berharap mereka bisa menghilang ke dalam tanah. Terutama pria bertubuh kekar itu, yang diam-diam mundur ke belakang kerumunan, takut diperhatikan oleh Dev. Diakon muda itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya yang bergejolak. Ia mendekati tetua pengawas dan membungkuk, berkata, "Tetua, bagaimana menurut Anda?" Tetua pengawas perlahan bangkit, berjalan ke Dev, dan dengan saksama mengamatinya, matanya dipenuhi kekaguman dan pertanyaan, "Anak muda, kau terampil. Bolehkah saya bertanya siapa gurumu? Siapa nama terhormatmu?" Dev mengepalkan tangannya memberi hormat, "Saya Dev Chen, seorang kultivator lepas tanpa guru tetap." Seorang kultivator lepas. Secercah kejutan terlintas di mata tetua, tetapi ia tidak menyelidikinya. Kekuatan rekan muda Chen sangat luar biasa, memenuhi persyaratan untuk seorang penjaga. Tidak, bahkan jauh melebihi persyaratan. Dengan bergabungnya Anda dalam misi ini, keamanan akan sangat meningkat. Saya adalah tetua sekte luar Paviliun Api Bumi, bermarga Zhao. Jika Anda tertarik, setelah misi ini, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Paviliun Api Bumi dan langsung menjadi murid dalam. Menjadi murid dalam secara langsung. Suara iri hati serentak terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Sebagai salah satu penguasa domain api, murid dalam Paviliun Api Bumi menikmati status dan perlakuan yang sangat tinggi. Kultivator biasa akan berjuang mati-matian untuk masuk. Dev dengan tenang menjawab, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Zhao. Perjalanan junior ini semata-mata untuk hadiah misi dan pengalaman. Masalah bergabung dengan Paviliun dapat dibahas nanti." Tetua Zhao tidak mendesak, sambil tersenyum, "Baiklah, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Karena Anda telah lulus ujian, Reka Muda Chen, Anda akan menjadi penjaga Paviliun Api Bumi kami dalam misi ini. Dan ini adalah..." Ia menatap Raja Iblis Awan Merah. "Ini adalah rekan saya, rekan Taois Awan Merah," Dev memperkenalkan. Raja Iblis Awan Merah melangkah maju, memancarkan aura Dewa Abadi tingkat 6. Meskipun jauh kurang mengesankan daripada Dev, auranya tetap terhormat. Saudara Taois Awan Merah juga telah lulus. Tetua Zhao mengangguk. "Silakan mendaftar di sini dan ambil token penjaga Anda. Kita akan berkumi di luar gerbang selatan besok pukul 7 sampai 9 pagi. Jangan terlambat." "Baik." Dev dan Raja Iblis Awan Merah mendaftar, menerima 2 token penjaga merah, lalu meninggalkan aula misi. Di belakang mereka, tatapan tak terhitung jumlahnya mengikuti untuk waktu yang lama, dan bisikan terus berlanjut tanpa henti. Dev Chen. Nama itu kemungkinan akan menyebar ke seluruh kota api merah. Kekuatan seperti itu, namun begitu rendah hati. Orang itu jelas bukan orang biasa. Istana Dao Jahat sedang memburu seseorang bernama Dev Chen. Mungkinkah itu dia? Set. Hati-hati dengan ucapanmu. Kau tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Melangkah keluar dari aula misi, Raja Iblis Awan Merah berbisik, "Dev, kekuatan yang baru saja kau tunjukkan kemungkinan akan menarik lebih banyak perhatian. Istana Dao Jahat. Tidak masalah." Ekspresi Dev tetap tenang. "Mereka akan datang mengetuk pintu cepat atau lambat. Menunjukkan kekuatan justru akan mencegah beberapa pembuat onar dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Lagi pula, Paviliun Api Bumi sekarang tertarik padaku. Keadaan ini mungkin akan memberi kita perlindungan." Raja Iblis Awan Merah mempertimbangkannya dan menganggapnya masuk akal, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi.
Keduanya kembali ke penginapan untuk mempersiapkan misi besok. Tanpa sepengetahuan mereka, tak lama setelah mereka pergi, semua yang terjadi di aula misi dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran ke telinga semua kekuatan besar di kota api merah. Seorang kultivator muda yang misterius, kuat, dan tampaknya menyembunyikan diri, Dave Chen, menjadi pusat perhatian banyak orang. Tentu saja, itu termasuk istana Dao Jahat, yang terletak jauh di dalam pasar hantu. Tebasan naga api yang menghancurkan boneka kelas 7 dengan tangan kosong. Tetua jiwa darah mendengarkan laporan bawahannya, kilatan berbahaya di mata merahnya. Sepertinya kekalahan di lembah angin hitam bukanlah kebetulan. Anak itu memang memiliki beberapa keterampilan. Tetua, haruskah kita bertindak sekarang? Tanya seorang bawahan. Tidak perlu terburu-buru. Tetua jiwa darah menggelengkan kepalanya. Dia saat ini adalah penjaga untuk misi paviliun api bumi. Menyerang secara terbuka akan menyinggung mereka. Tunggu sampai mereka meninggalkan kota dan mencapai ngarai api merah, lingkungan di sana kompleks, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyerang. Beritahu iblis tulang untuk memimpin anak buahnya dan memasang formasi 10.000 hantu pemakan jiwa di sekitar perimeter ngarai api merah. Kali ini, saya, jiwa darah, akan bertindak sendiri. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia lolos lagi. Baik. Niat membunuh diam-diam berkumpul di balik bayangan. Sementara itu, Dave berada di kamar penginapannya, bermeditasi dengan mata tertutup, melakukan persiapan terakhir untuk perjalanan mendatang ke ngarai api merah. Keesokan harinya, saat fajar, di luar gerbang selatan kota api merah. Dave dan Raja Iblis Awan Merah tiba di titik pertemuan tepat waktu. Lebih dari 20 orang telah berkumpul di sana, termasuk 10 penjaga yang direkrut dan lebih dari 10 murid dan pengurus dari paviliun api bumi. Di depan mereka terdapat 3 kereta megah yang ditarik oleh 4 binatang api merah. Binatang api merah adalah binatang spiritual tingkat ketiga yang menyerupai kuda-kuda bagus tetapi seluruhnya berwarna merah tua, dengan api yang menyala di kuku mereka. Mereka memiliki daya tahan yang luar biasa, sehingga sangat cocok untuk perjalanan panjang di alam api. Pada pukul 7.15 pagi, seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah merah tua, muncul dari gerbang kota, dikelilingi oleh sekelompok murid. Pria tua itu berwajah ramah, tetapi kilatan tajam muncul di matanya saat ia membuka dan menutupnya. Auranya sedalam laut, jelas menunjukkan bahwa ia memiliki kultivasi dewa abadi tingkat 8 puncak. Ia bersandar pada tongkat giok merah tua, ujungnya bertatahkan permata merah menyala seukuran kepalan tangan, memancarkan aura hangat namun lembut. Salam, Tetua Hati Api. Para anggota paviliun api bumi membungkuk serempak. Para penjaga yang direkrut dengan cepat membungkuk. Ini adalah Tetua Hati Api, salah satu dari 3 alkemis agung paviliun api bumi. Tidak perlu formalitas, semuanya. Suara Tetua Hati Api lembut. Saya berterima kasih atas perlindungan kalian dalam perjalanan ke lembah api merah untuk mengumpulkan rumput roh api. Sebelum kita berangkat, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata, jauh di dalam lembah api merah bersemayam naga api, ganas, dengan kekuatan yang setara dengan dewa abadi tingkat 9. Tujuan kita adalah mengumpulkan rumput roh api yang cukup dengan cepat dan mundur sebelum naga api menyadarinya. Oleh karena itu, kecepatan dan keselamatan sangat penting dalam perjalanan ini. Kita harus menghindari konfrontasi langsung dengan naga api sebisa mungkin. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti. Jawab semua orang. Baiklah, ayo pergi. Tetua Hati Api naik ke kereta tengah. Konvoi bergerak lancar di sepanjang jalan resmi yang lebar di luar kota api merah. Binatang api merah, dengan kuku-kukunya menyala-nyala, menarik kereta dengan kecepatan yang cukup tinggi. Para penjaga mengikuti dengan menunggang kuda atau terbang di samping karavan, dengan waspada mengamati lingkungan sekitar mereka. Dave dan Raja Iblis Awan Merah memilih untuk terbang, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan kemampuan untuk menanggapi situasi tak terduga apapun. Saat Dave terbang, ia diam-diam merasakan energi spiritual atribut api yang unik dari domain api, kekuatan abadi kacau baliknya diam-diam beredar di dalam dirinya, beradaptasi dan menyerap energi yang intens namun murni ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, rombongan memasuki daerah perbukitan berwarna coklat kemerahan. Suhu di sini terasa lebih tinggi, dan bau belerang samar memenuhi udara. Tepat saat ini, jendela kayu berukir dari kereta utama, yang tadinya tertutup, berderit terbuka perlahan. Wajah yang sangat cantik muncul dari balik jendela. Itu adalah seorang gadis yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan kulit seputih salju, fitur wajah yang indah, dan sepasang mata yang cerah dan berapi-api seperti nyala api. Ia menata rambutnya dengan gaya sanggul yang indah, dihiasi dengan jepit rambut giok merah tua, dan gaun merah menyala yang mengalir dengan sulaman motif gagak emas yang tampak hidup di bagian bawahnya.
Meskipun masih muda, kecantikannya sudah memikat, terutama kemuliaan dan keceriaan alami di matanya, yang tak terlupakan. Tatapan gadis itu dengan penasaran menyapu rombongan, akhirnya tertuju pada Dev, yang sedang terbang di udara. Mata mereka bertemu. Dev juga melihatnya. Mata berapi-api itu dipenuhi rasa ingin tahu dan penyelidikan yang tak terselubung, seolah-olah dia telah menemukan mainan baru yang menarik. Dev sedikit terkejut, lalu mengangguk sopan dan memalingkan muka. Namun, pandangan sekilas itu menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Bersambung.